warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dewi dari kelas MN 20G. Di sini saya akan mempresentasikan laporan studi kelayakan usaha dan strategi pengembangan budidaya udang Paname di Desa Tegalurung. Yang pertama ada kajian aspek legal. Usaha yang dijalankan oleh Bapak Rasman yaitu usaha budidaya udang Paname di Dusun Belendung, yang dari awal terbentuk sampai saat ini belum memiliki legalitas usaha. Usaha yang dijalankan Bapak Rasman adalah usaha milik perseorangan dengan skala usaha yang masih kecil, sehingga Bapak Rasman dari tahun 2017 sampai tahun 2020 belum mendaftarkan usahanya ke badan hukum. Selanjutnya ada aspek pasar dan peluang bisnis. Aspek pasar dan pemasaran bertujuan untuk mengetahui berapa besar pasar yang hendak dimasuki, struktur serta kesempatan pasar yang ada, prospek pasar di masa yang akan datang, dan bagaimana strategi pemasaran yang mesti dilakukan. Aspek pasar serta pemasaran menyajikan tentang kesempatan pasar, pertumbuhan permintaan produk di masa yang akan datang, kendala-kendala yang dialami seperti keberadaan pesaing, dan sebagai strategi yang dilakukan dalam pemasaran. Hasil panen dari usaha budidaya udang Paname Bapak Rasman tidak hanya dipasarkan di daerah Tegalurung, tepatnya di pasar tradisional veteran, tetapi juga memasarkan di berbagai daerah lainnya. Hal ini adalah salah satu strategi yang digunakan Bapak Rasman untuk memperkenalkan usahanya kepada masyarakat Kota Subang. Udang Paname yang siap dipanen adalah udang Paname yang memiliki ukuran antara 18 sampai 20 gram per ekor. Selanjutnya ada kajian aspek sosial dan ekonomi. Kajian aspek sosial dan ekonomi itu ada dua. Yang pertama, dukungan dalam aspek sosial. Lingkungan sekitar mendukung adanya usaha budidaya udang Paname di Dusun Belendung. Karena semakin banyak pelaku usaha tersebut, maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua ada dampak dalam aspek ekonominya. Jadi selain ada dukungan dalam aspek sosial, di sini juga terdapat dampak dalam aspek ekonominya, yaitu harga obat-obatan dan keperluan yang dibutuhkan terbilang mahal untuk masyarakat ekonomi yang menengah ke bawah. Selanjutnya ada aspek lingkungan. Di sini aspek lingkungannya yaitu tahap persiapan budidaya. Yang pertama, persiapan kelayakan tambak. Yang kedua, penebaran mikroorganisme. Selanjutnya ada teknis budaya. Yang pertama yaitu pemilihan dan cara penebaran benur. Yang kedua, manajemen pakan. Yang ketiga, pengamatan kualitas air. Yang keempat, perawatan dan obat-obatan. Yang kelima adalah panen, yaitu tahap untuk pengambilan hasil dari udang Paname tersebut. Aspek teknik dan teknologi. Yang pertama ada aspek teknis. Luas lahan yang dijadikan lokasi usaha adalah 2 are, yang dimana di tahun 2017 baru terdapat 3 kolam diameter 3 x 1 meter. Di tahun 2019 Bapak Rasman telah menambahkan kolam menjadi 7 kolam dengan diameter yang sama, dan terdapat 1 bangunan yang dijadikan gudang oleh Bapak Rasman. Di tahun 2020 Bapak Rasman berencana menambahkan 3 kolam lagi hingga menjadi 10 kolam. Terus ada aspek teknologi. Dalam budidaya udang Paname ini menggunakan teknologi kincir angin. Aerator merupakan penerapan teknologi yang digunakan untuk mensuplai kebutuhan oksigen di dalam air. Hasil analisis, data diperoleh debit udara saat kecepatan angin maksimal 4 m per sekon dengan 2 kompresor dan panjang lengan 11 cm, diperoleh debit udara 18.802,5 cm kubik per menit atau 3.313 dikali 10 sampai 4 meter kubik per sekon. Dan jika panjang lengan 6 cm
cm diperoleh debit udara yaitu 10.255,5 cm kubik per menit atau 1.709 dikali 10 sampai 4 meter kubik per sekon. Selanjutnya ada aspek finansial. Yang pertama, payback period atau VP, yaitu nilai investasi yang dikeluarkan untuk usaha LO sama dengan Rp 45.600.000. Depresiasi penyusutan per tahun adalah Rp4.200.000. Usaha budidaya udang faname Bapak Rasman tahun pertama sampai tahun ketiga adalah IT. Selanjutnya ada net present value. Adapun tingkat suku bunga yang relevan saat ini yang ditetapkan oleh Bank Negara Indonesia adalah sekitar 5%. Nilai investasi yang dikeluarkan untuk usaha adalah LO Rp45.600.000. Selanjutnya ada internal rate of return. Nilai investasi yang dikeluarkan untuk usaha LO adalah Rp45.600.000. Tahun ke-1 Rp11.375.000, tahun kedua Rp62.13.500 dan tahun ketiga yaitu Rp116.460.000. Tingkat bunga yang relevan berdasarkan Bank Indonesia adalah 5%. Net present value usaha Bapak Rasman yaitu Rp121.980.224 perak rupiah. Karena net present value pada tingkat 5% adalah positif dan masih terlalu jauh dari 0, maka penulis menambahkan 70% menjadi 75%. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi tersebut, yaitu berdasarkan dari beberapa faktor yang dapat diteliti, usaha Bapak Rasman yang terletak di Dusun Belendung menunjukkan bahwa usaha tersebut layak untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari aspek finansial yang terdiri dari net present value yaitu Rp121.980.224 perak atau rupiah, memiliki nilai positif. Nilai payback period yaitu 0,551 tahun atau 1 tahun 6,62 bulan, yang berarti hanya memerlukan waktu kurang dari 2 tahun untuk mengembalikan modal usaha. Dan nilai internal rate of return yaitu 79,55%. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha budidaya udang faname di Dusun Belendung adalah lebih besar dari tingkat bunga yang ditentukan yaitu 5%. Sedangkan dari aspek non finansial juga menunjukkan bahwa usaha Bapak Rasman memenuhi syarat untuk dilanjutkan atau dikembangkan hingga mencapai kesuksesan, dan hasil dari SWOT yang dilakukan juga menunjukkan bahwa usaha Bapak Rasman layak untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari kuadran atau letak usaha Bapak Rasman yang menunjukkan bahwa posisi dari usaha tersebut ini dapat dilihat dari kuadran atau letak usaha Bapak Rasman yang menunjukkan bahwa posisi dari usaha tersebut berada di kuadran 1 yang berarti agresif. Selanjutnya saya akan membacakan sarannya. Sarannya yaitu dalam mengembangkan usaha budidaya udang faname Bapak Rasman, maka sangat diperlukan perlengkapan dari sarana dan prasarana dalam proses pembudidayaan udang faname. Adapun strategi yang dapat dilakukan guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas dari hasil udang faname yang dibudidayakan adalah dengan memanfaatkan promosi melalui mulut ke mulut, memberikan potongan harga kepada konsumen yang membeli udang faname sebanyak 10%, sebanyak 10 kilo atau lebih. Selanjutnya, memanfaatkan sosial media guna mempromosikan usaha dengan menggunakan aplikasi Instagram
Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.